Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Adam alaihissalam di dalam agama Islam merupakan kisah awal kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia pertama yang diciptakan Allah dan Nabi pertama yang membawa ajaran Allah. Untuk meneruskan kepemimpinan Adam di alam semesta ini, Allah menganugerahkan Adam dan Hawa dengan banyak keturunan. Mereka lahir secara kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menurunkan syariat kepada keturunan Nabi Adam untuk menikah secara silang. Diharamkan kepada mereka menikahi kembarannya sendiri. Akan tetapi anak Nabi Adam yang bernama Qabil menolak syarat ini. Ia mencintai kembarannya sendiri dan ingin menikahinya. Qabil menuduh Nabi Adam membuat-buat hukum sendiri. Ia menganggap bahwa syariat dan aturan pernikahan adalah buatan Nabi Adam, bukan perintah dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban demi menentukan siapa yang benar. Ternyata Allah lebih memilih kurban yang dipersembahkan Habil dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan ketimbang kurban dari Qabil. Kemudian Qabil membunuh Habil karena iri terhadap saudaranya itu. Lantas Qabil menguburkan jasad Habil dengan meniru burung gagak yang menggarukkan cakarnya menggali tanah untuk menguburkan lawannya. Setelah kematian Habil, Adam dan Hawa dikaruniai seorang putra lagi yang kelak akan menegakkan keadilan atas perbuatan Qabil membunuh Habil. Putranya itu diberi nama Shish yang berarti anugerah. Shish lahir 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, yaitu pada tahun 235 setelah Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Shish dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, beliau mengajari Nabi Shish banyak hal, diantaranya ibadah pada waktu malam dan siang hari. Kemudian Nabi Adam juga memberi Shish kabar bahwa di masa depan akan terjadi topan dan banjir besar yang akan menghancurkan setengah peradaban manusia. Nabi Shish pula yang menemani Nabi Adam ketika sakaratul maut, ketika ruhnya kembali kepada sang pencipta. Saat malaikat Jibril datang, Nabi Shish memintanya sholat untuk jenazah Nabi Adam. Akan tetapi Jibril meminta Nabi Shish maju ke depan dan mengimami sholat untuk ayahnya. Engkau majulah ke depan wahai Shish dan sholatlah untuk ayahmu. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Shish menggantikan beliau memimpin manusia. Jadi dalam agama Islam, Nabi kedua setelah Nabi Adam bukanlah Nabi Idris, melainkan Nabi Shish. Nabi Idris justru belajar kepada Nabi Shish. Nabi Shish melanjutkan risalah yang telah dibawakan oleh ayahnya, oleh Nabi Adam. Pada masa Nabi Shish, semua manusia menyembah Allah. Namun Allah tetap mengutus Nabi Shish untuk mengingatkan manusia agar selalu menyembahnya dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah juga menurunkan syariat baru kepada Nabi Shish, yaitu larangan menikah dengan saudara kandung. Imam Al-Farabri, salah satu guru Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Nabi Shish alaihissalam adalah orang pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia. Atas perintah Nabi Adam, Nabi Shish memerangi Qabil. Ia menangkapnya dan menjadikannya tawanan hingga Qabil mati dalam keadaan kafir. Sosok Nabi Shish alaihissalam memang tidak termasuk 25 nabi yang wajib diimani dalam agama Islam. Tapi tentu saja banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan saat menyimak kisah ini, khususnya tentang wasiat kenabian yang didapatnya dari Nabi Adam alaihissalam. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Silakan share kisah ini dan semoga bermanfaat untuk banyak orang. Semoga semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu menyebarkan syiar Islam kepada manusia di dunia. Kisah awal kelahiran Nabi Shish alaihissalam bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Qabil juga manusia pertama yang membunuh manusia lainnya, sehingga sampai hari kiamat nanti ketika ada manusia melakukan pembunuhan, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosanya karena ialah yang memberi contoh pembunuhan di dunia ini. Setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun beliau tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Ya Adam,
"Wahai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan itu? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat nanti. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia dengan nama Sish." Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Nabi Sish, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkan tanpa adanya susah payah. Hawa melahirkan Sish beberapa tahun setelah pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Ketika terjadi pembunuhan atas diri Habil oleh Qabil, istri Habil yang bernama Nazlah sedang mengandung putra pertama mereka yang kemudian diberi nama Habil II. Dalam beberapa riwayat disebut dengan nama Yafat. Hubungan kekeluargaan antara Nabi Sish dan Yafat adalah paman dengan keponakan. Akan tetapi usia mereka tidak terpaut jauh. Keduanya adalah anak keturunan Nabi Adam yang soleh. Waktu terus berjalan, tibalah masa bagi Nabi Sish dan Yafat untuk menikah. Allah kemudian mengutus dua orang bidadari yang menjelma dalam wujud manusia yang cantik. Mereka berdua bernama Naimah yang menikah dengan Nabi Sish, dan yang kedua adalah Nazlah al-Haura yang menikah dengan Yafat. Pernikahan Nabi Sish dan Naimah melahirkan banyak anak. Salah seorang putranya adalah juga penerus kenabian ayahnya bernama Shiban. Shiban menikah dengan Huriyah, putri Yafat dan Nazlah. Di dalam kitab Qasas Al-Anbiya sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas disebutkan, Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari menjelang wafatnya. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Sish untuk meneruskan wasilah kenabian. Sish menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam juga memberitahukan kepada Nabi Sish tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah di dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikan kepada Sish untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, yaitu sejenis peti yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Wahai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah ia bersamamu ketika menghadapi urusan penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah wahai anakku bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Adam alaihissalam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Sish serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Setelah kematian ayahnya, Sish memimpin anak-anak Nabi Adam dengan keadilan dan hukum Allah. Dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka. Qabil memiliki sifat yang agresif dan perilaku yang sangat sangar. Ia serakah dan sombong. Ia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengan Sish. Lalu apa yang dilakukannya? Qabil memutuskan untuk pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat. Sementara Sish alaihissalam telah menerima perintah dari Allah di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berkumpul bersama-sama dengan orang yang telah pergi, yaitu pihak Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari kaum Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Sish alaihissalam, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya berparas jelek. Dikisahkan bahwa suatu ketika iblis merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda yang bekerja membuat besi. Iblis kemudian membuat sebuah seruling dan memperkenalkan seruling itu pada semua orang. Perlahan dia membuat suara-suara musik dari seruling itu yang belum pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya. Karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Kemudian iblis menciptakan sebuah benda kecil dan ia menabuhnya. Semua orang menghampiri dan menyaksikan suara tersebut. Iblis menabuh sebuah logam, lalu terbentuklah sebuah suara dan orang-orang tertarik untuk datang.
"Wah, orang ini pintar, ia jauh lebih maju dari kita," kata orang-orang ketika itu. Iblis kemudian memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin lama mereka mendengar, tubuh mereka bereaksi terhadap suara itu. Kemudian orang-orang mulai belajar menari. Itulah awal mula tarian-tarian erotis di dunia ini. Inilah cara iblis mengenalkan alat musik kepada dunia melalui musik yang tidak berfaedah, musik yang mengarahkan kepada maksiat. Setan kemudian menguasai manusia. Manusia dibuat terlena. Setan mengatur di malam itu, di mana orang-orang akan membuat suara-suara indah. Semua orang akan datang, mereka mendengarkannya, dan mereka berpesta besar-besaran. Kaum Nabi Sis yang berada di pegunungan samar-samar mendengarkan seruling dan suara-suara musik yang melantun dari bawah-bawah perbukitan. Beberapa orang mulai mendekat dan mereka mendengarkan suara itu. Akhirnya mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara itu karena penasaran. Mereka turun dari gunung, dari jarak yang dekat. Mereka memperhatikan, mereka melihat bahwa semua perkumpulan manusia yang ada menarik perhatian mereka. Mereka melihat semua orang sedang menari, sedang berpesta. Mereka melihat wanita-wanita yang cantik. Wanita kaum Qabil takjub dengan ketampanan kaum Nabi Sis, pria-pria yang gagah dan tampan. Saat itu mulailah terjadi tabarruj, yaitu menampakkan kecantikan dan ketampanan. Mereka mulai berdandan secara berlebihan yang digunakan untuk menggoda dan menarik perhatian lawan jenisnya. Para pria dan wanita mulai bercampur baur. Melalui musik, mereka bersama-sama bergabung sedemikian rupa. Akibat interaksi itulah tumbuh reaksi biologis di dalam diri pria dan wanita. Setan mulai memainkan peranan mereka sehingga terjadilah pergaulan bebas tanpa batas. Para ulama sepakat mengatakan bahwa itu adalah awal mula terjadinya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak orang yang saat ini juga menyukainya, yaitu dosa zina. Nabi Sis alaihissalam menerima perintah untuk memerangi Qabil dan menghukum Qabil yang dulu telah membunuh Habil. Berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi. Itulah peperangan pertama di bumi antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dalam perang itu Qabil kalah dan menjadi tawanan. Kemudian Qabil berkata, "Wahai Sis, jagalah persaudaraan di antara kita," kata Qabil ketika menjadi tawanan. Kemudian Sis menjawab, "Lalu mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Seketika kedua tangan Qabil dibelenggu ke atas pundak. Ia ditahan di tempat yang sangat panas sampai kemudian Qabil mati. Mengetahui Qabil telah mati, anak-anak keturunan Qabil ingin menguburkannya. Lalu muncullah iblis memperdayai mereka. Iblis muncul dalam wajah malaikat. Ia berkata kepada anak-anak Qabil, "Wahai teman-temanku, jangan dikubur di dalam bumi." Iblis yang datang dengan wajah malaikat itu telah membawa 2 buah batu hablur atau batu kristal yang di tengahnya diberi lubang. Iblis kemudian memerintahkan mereka untuk memasukkan Qabil ke ruangan di antara kedua batu itu. Ia memberinya pakaian paling indah, lalu meminyaki Qabil dengan ramuan tertentu supaya Qabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Qabil untuk menyimpan mayat Qabil di rumah mereka. Ia ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke tempat itu diminta untuk bersujud kepada Qabil 3 kali. Bahkan iblis memberi perintah lagi untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya untuk mengenang, mendoakan, dan menyembah kepada Qabil. Sementara itu, Nabi Sis telah selesai melaksanakan tugasnya untuk memerangi Qabil. Beliau kemudian pergi ke negerinya, kemudian menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Keturunan Nabi Adam bertambah banyak. Banyak di antara putra Nabi Adam yang menginginkan posisi sebagai penerus Nabi. Mereka menunggu amanat kenabian itu disampaikan ayahandanya. Namun Allah lah yang menetapkan urusannya. Tidak semua putra Nabi Adam yang soleh menjadi nabi. Hanya Nabi Sis yang dipilih menggantikan posisi Nabi Adam sebagai seorang nabi. Nabi Adam khawatir kasus yang dialami Habil terulang kepada Sis. Untuk mencegah rasa iri dan hasad yang timbul di benak putra-putra Nabi Adam, ia memerintahkan Nabi Sis untuk menyembunyikan kenabiannya. Akan tetapi hikmah kenabian tidak dapat disembunyikan. Satu-satunya jalan bagi Sis adalah berhijrah. Maka ia dan keluarganya kemudian berhijrah.
hijrah ke negeri yang berbeda. Di negeri itu mereka berketurunan, kemudian keturunan-keturunan Nabi Sis bertemu dengan saudara-saudara mereka yang lain melalui hubungan pernikahan dan juga perdagangan. Kisah Nabi ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas di dalam kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman. Semasa kenabian Nabi Sis alaihissalam, beliau menjadi orang yang pertama kali bertransaksi dengan emas dan perak. Beliau menjadi orang yang pertama mengenalkan praktek jual beli, membuat takaran dan timbangan. Beliau juga menjadi orang pertama yang melakukan penggalian tambang di muka bumi ini. Nabi Sis alaihissalam menerima 50 sahifah atau lembaran wahyu dari 100 sahifah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Berdasarkan riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzila ala Sis 50 sahifah." Diturunkan kepada Nabi Sis 50 sahifah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq telah berkata, ketika Nabi Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya Sis dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut.